Hari ini saya mau bahas tentang apa sih nyawa atau jiwanya dari gaya hidup frugal. Oke, buat yang belum kenal, nama saya Randy dan selamat datang di Aku Frugal. Ya, ini adalah tujuan akhirnya ya dari menjalani gaya hidup frugal, yang dimana ini tuh akhirnya merubah pandangan saya total, yang awalnya berpikir bahwa frugal itu hanya sekedar hemat, tapi ternyata lebih dari itu. Nah, masih banyak orang yang ngebahas tentang gaya hidup frugal itu tentang rekening bank aja. Gimana caranya kita bisa mengatur rekening bank, mengatur keuangan, dan lain-lain. Tapi sebetulnya, tujuan akhir dari gaya hidup frugal itu ada satu lagi, yaitu adalah membangun rekening kebahagiaan. Nah, gimana sih untuk mengisi rekening kebahagiaan ini? Nah, untuk mengisi rekening kebahagiaan ini, itu ada kata kunci yang sering saya sebutkan, yaitu adalah dengan cara kita bisa menemukan apa sih makna, value, dan tujuan hidup kita. Ini adalah hal yang paling penting, karena di dalam buku Your Money or Your Life, itu sering disebutkan ya tentang ini, dan juga di dalam buku itu menyebutkan tentang buku Man's Search for Meaning, karya Viktor Frankl, yang mana di dalamnya itu meminta kita untuk bisa mencari apa makna kita hidup. Jadi kita bisa menemukan makna kita hidup itu apa sih sebenarnya gitu. Ini adalah dari buku Viktor Frankl, Man's Search for Meaning. Jadi, kita lebih diminta untuk mencari apa sih makna kita hidup. Sebenarnya ini juga sejalan, kalau bahasa sekarang, kita sering kenalnya itu adalah dengan Ikigai. Gitu ya. Ikigai itu adalah apa sih alasan kita bangun setiap pagi. Di dalam Ikigai itu ada satu buletan, ya. Di dalam situ itu adalah apa yang dunia butuhkan dari kita. Gitu ya. Ini masih sejalan juga dengan Man's Search for Meaning, gitu ya. Kita mencari makna hidup kita itu apa. Dan ada bahasa yang lebih lamanya lagi, itu adalah raison d'être. Yang artinya adalah apa sih alasan atau tujuan untuk kita hidup. Ada satu lagi yang saya dapat dari buku The Monk Who Sold His Ferrari, karya Robin Sharma. Di situ disebutin dengan Dharma. Dharma ini itu adalah setiap orang itu punya misi heroik selama berjalan di atas bumi ini. Gitu. Jadi sejalan semua. Jadi apa sih kita mencari makna di dalam hidup kita? Nah, ini menjadi dasar dari gaya hidup frugal untuk tadi bisa mengisi rekening kebahagiaan tadi. Nah, jadi di dalam gaya hidup frugal itu kita diminta untuk mencari tahu juga kenapa sih saya lahir di bumi ini. Kenapa saya ada, dan juga apa sih yang dibutuhkan dari dunia ketika saya lahir. Apa yang dibutuhkan, dunia butuhkan dari saya gitu. Nah, ini adalah beberapa poin-poin yang menurut saya merubah pandangan saya gitu ya tentang gaya hidup frugal ini. Gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan ini jauh lebih penting sebenarnya daripada kita harus terjebak di dalam akuisisi barang yang nggak ada berhentinya. Karena seperti yang pernah saya bahas juga, kita selalu terjebak di dalam budaya hidup konsumerisme, yang dimana keinginan tanpa henti itu akan selalu muncul. Nah, jadi pertanyaan tadi yang apa sih? Kenapa saya lahir dan apa yang dunia butuhkan dari saya? Ini adalah salah satu pilihan hidup yang dijalani oleh gaya hidup frugal untuk mengisi tadi rekening kebahagiaan. Daripada kita harus menjalani, mengikuti keinginan yang tanpa henti dalam proses akuisisi barang. Selanjutnya juga, contohnya apa sih sebenarnya gitu ya? Sebenarnya nggak perlu terlalu sulit, ada banyak hal yang bisa dieksplor, tapi saya kasih contoh yang paling sederhana, itu misalkan punya waktu yang lebih banyak untuk bersama anak. Melihat dia tumbuh besar, itu bisa juga menjadi apa sih makna, value, dan tujuan hidup. Sederhana itu juga bisa, karena saya pernah dapat cerita dari teman saya, gitu ya, tinggal di Jakarta, dengan sibuknya kehidupan di Jakarta, berangkat harus subuh, jadi ketika berangkat, ngelihat anaknya juga masih tidur, terus pulang kerja, itu larut malam, dan pas sampai rumah, anaknya udah tidur juga gitu. Jadi nggak ada waktu kesempatan untuk bisa bermain sama anak.
Nah, hal-hal sederhana ini pun juga bisa menjadi salah satu tujuan dan makna dari kita hidup. Selain itu juga, kalau misalkan pengen lebih dalamnya lagi ya, kita juga bisa mencari apa sih nilai-nilai yang kita perjuangkan. Gitu. Contohnya, saya pernah baca buku, tapi saya lupa buku apa. Jadi ini adalah suster yang dimana dia senang untuk bisa membantu orang yang lagi sakit. Tapi pada saat dia menjadi suster itu, sayangnya di situ dia merasa bahwa terlalu sibuk dengan proses administrasi. Akhirnya, waktu yang dihabiskan itu lebih banyak untuk ngurus proses administrasi dibandingkan harus ngebantu orang. Nah, akhirnya dia memilih berhenti dan menjadi supir truk gitu ya, supir trailer yang ngebawa bensin ke kota-kota kecil. Dan di situ dia merasa bahagia karena dia di situ bisa lebih banyak membantu banyak orang gitu. Di situ dia bisa meriksain orang-orang yang sakit, terus dia bisa bawain obat dan lain-lain. Dia bisa berkontribusi lebih banyak dan memberikan value kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan di situ dia merasa adanya rasa kebahagiaan gitu. Ya karena tadi ya, dia bisa membantu banyak orang. Selain itu juga misalkan kalian suka dengan alam gitu ya, bisa mengeksplor alam seperti apa, kalian suka peduli dengan lingkungan, kalian bisa perjuangkan lingkungan yang sustainable dan lain-lain. Terus gimana caranya lingkungan kita bersih dan lain-lain, itu juga bisa nilai-nilai yang bisa diperjuangkan gitu ya. Jadi misalkan kalau cinta alam bisa eksplor ke hutan dan lain-lain. Terus kalau misalkan punya cita-cita jadi pianis yang hebat gitu ya. Pianis yang hebat, berpikir untuk bisa keliling dunia, terus dan bisa menghibur banyak orang, ya kenapa enggak? Itu juga bisa menjadi salah satu makna value dan tujuan hidup gitu ya. Jadi pianis hebat, ya itu bisa dikejar gitu. Selain itu saya pernah baca juga saya lupa buku apa juga itu, ada yang dia bisnis kopi, dia udah mencapai financial independence, dan akhirnya ketika dia udah mencapai financial independence, dia nggak berhenti, tapi dia tetap melanjutkan bisnisnya, tapi semua dari keuntungan dari bisnis itu dia sumbangkan kepada negara-negara yang masih miskin. Itu juga sama, dia punya makna, value, dan tujuan hidup, dia salurkan untuk mengisi tadi rekening kebahagiaan gitu. Selain itu juga semua itu bisa berangkat dari apa ya, nilai-nilai yang kamu perjuangkan dari rasa sakit yang dulu kalian pernah rasakan. Kalian bisa berangkat dari situ untuk mencari gitu ya, apa sih tujuan dari kamu hidup itu. Karena bisa aja dari rasa sakit yang dulu pernah kamu rasakan dan kamu nggak pengen sakit ini terulang kepada orang lain, kamu bisa memberikan kontribusi di sana. Dan itu akhirnya akan mengisi juga rekening kebahagiaan tadi. Ya tadi banyak ya, sifatnya kayak perjuangan terhadap lingkungan. Contohnya misalkan kamu pernah ngalamin banjir dan kamu nggak pengen banjir ini bisa terulang lagi. Kamu kasih campaign untuk menjaga lingkungan, kamu menanam pohon, dan lain-lain. Banyak berkontribusi di sana. Atau misalkan perjuangan terhadap anak-anak terlantar yang kamu melihat sedih gitu ya, banyak anak-anak yang terlantar dan seharusnya mereka bisa punya pendidikan yang lebih baik, kamu berjuang di sana dan itu akan juga mengisi rekening kebahagiaan tadi. Pada intinya adalah gimana caranya bisa membangun dan berbagi kepada komunitas orang-orang yang ada di sekitar kamu. Gitu. Itu adalah cara untuk mengisi tadi ya, rekening kebahagiaan itu. Saya sendiri, karena saya menjalani gaya hidup frugal, gitu ya. Ini jalan hidup yang saya pilih, gaya hidup yang saya pilih. Jadi makanya saya juga mencari ya, apa sih makna dan tujuan dari saya hidup ini, apa sih sebenarnya. Nah, karena saya bekerja di industri keuangan, akhirnya saya juga di sini pengen berbagi tentang contoh kayak misalkan mengatur keuangan yang jauh lebih baik. Seperti investasi, saya juga akan sharing juga tentang investasi-investasi apa aja yang udah pernah
saya jalani, apa yang berhasil buat saya dan apa yang gagal buat saya. Itu juga saya akan berbagi supaya tujuannya apa sih sebenarnya? Karena tujuannya supaya banyak orang yang nggak terjebak atau nggak orang yang melakukan kesalahan seperti yang saya lakukan. Dan akhirnya jadi membuang-buang waktu dan membuang-buang uang. So, jadi saya akan berbagi itu, gitu ya. Tentang literasi keuangan juga. Bahkan karena saya mencari apa sih makna saya hidup, gitu ya, saya akhirnya ikut kegiatan volunteer, CSR dari kantor, untuk bisa menemukan apa sih makna saya hidup. Di situ saya bisa berbagi literasi keuangan dan ya, saya merasa bisa mengisi rekening kebahagiaan itu tadi. Ngelihat orang-orang yang saya sharing di sana, mereka senang, mereka bahagia, mereka dapat ilmu baru yang bahkan kadang kita ngerasanya ilmu kayak gini sebenarnya sederhana gitu ya, atau gampang gitu. Tapi buat mereka ini adalah satu hal yang baru gitu, dan ini membuka pikiran mereka. Jadi senang aja sih gitu untuk bisa terlibat di dalam kegiatan-kegiatan sosial yang kayak gitu. Nah, terus juga saya sering ngelihat banyak orang yang terjebak di dalam utang. So, saya pengen bisa berkontribusi juga gitu. Gimana sih untuk membangun keuangan yang jauh lebih baik supaya nggak terjebak di dalam utang. Karena ya mau nggak mau, utang ini adalah satu hal yang akhirnya jadi menghambat dan merusak dari sisi keuangan. Ya, membangun keuangan yang lebih baik untuk orang-orang sekitar saya, bahkan juga saya bikin video ini ya, mungkin suatu saat anak saya yang akan nonton. Itu, jadi gimana caranya kita bisa mengisi rekening kebahagiaan kita. Kita sama-sama mencari, saya pun juga sedang mencari, mengeksplor. Kalau kamu masih belum juga, tenang aja, masih banyak waktu untuk bisa mencari gitu ya. Kamu bisa mulai dari sekarang. Jadi pada akhirnya frugal itu akan selalu menyelaraskan semua pengeluaran kita, semua barang yang kita beli itu sesuai dengan value, sesuai dengan makna, value, dan tujuan hidup. Kita menyelaraskan semua itu. Nah, contohnya apa sih menyelaraskan ini gitu ya? Sebenarnya kayak tadi, contohnya pengen jadi pianis yang hebat. Nah, gimana caranya pengeluaran kita itu yang sebelumnya kita konsumtif, nggak jelas gitu ya, atau beli barang-barang yang sifatnya konsumtif, kita mengarahkan sesuai sejalan dengan value, makna, dan tujuan hidup. Misalkan tadi pengen jadi pianis, ya kenapa nggak uangnya disalurkan untuk kita les piano, kita belajar piano. Terus kita bisa pakai buat explore tentang piano itu, kita lebih pro gitu ya di dalam piano itu. Atau bahkan juga bisa membeli piano itu, ya karena itu sejalan dengan tujuan hidup kamu gitu. Yang akhirnya itu akan mengisi dari rekening tadi, kebahagiaan itu tadi gitu ya. Nah, inilah sebenarnya yang akhirnya jadi merubah pandangan saya tentang gaya hidup frugal. Selain itu juga, apa ya, perjalanan kita bisa menemukan makna, value, dan tujuan hidup itu juga akan, apa ya, memberi kebahagiaan sejati pada saat perjalanannya itu. Gitu. Jadi makanya tadi ya, saya selalu bilang menyebut dengan mengisi rekening kebahagiaan tadi. Yang pada akhirnya juga akan memberikan rasa kebebasan untuk diri kamu masing-masing. Nah, ya tujuan saya video ini juga semoga kamu bisa membantu kamu untuk mencari lagi apa sih makna hidup kamu gitu. Bisa menemukan lagi makna hidup kamu tuh apa sih gitu. Atau buat kamu yang udah punya, ya berarti kamu bisa mengeksplor lebih lanjut lagi tentang apa sih tujuan dari kamu hidup ini. Tapi buat kamu yang masih belum punya, saran saya, kamu bisa luangin waktu dulu, berpikir gitu ya, berpikir dan merenung. Jadi meluangkan waktu untuk mencari gitu ya, apa sih makna, value, dan tujuan hidup kamu. Nggak perlu terlalu serius untuk mikirin ini, tapi yang penting kamu punya pikiran di otak kamu untuk menanyakan tentang hal ini, karena pada satu titik kamu akan bisa menemukan ini gitu. Saya juga nggak menemukan pada saat proses yang merenung dan lain-lain, tapi saya hanya mempertanyakan pada diri saya sendiri, apa sih makna saya hidup, apa sih tujuan saya hidup. Ketika pertanyaan itu
udah tertanam di otak saya ketika pas jalan lagi kemana gitu ya, tiba-tiba ide itu muncul gitu. Nah, ketika ide itu muncul, saatnya kamu untuk bisa mengeksplor apakah ini gitu makna yang kamu cari. Nah, jadi inilah perjalanan saya dalam menjalani gaya hidup frugal yang salah satunya adalah mencari makna, value, dan tujuan hidup. Masih banyak yang belum bahas tentang ini, tapi buat saya ini adalah tujuan ketika kita menjalani gaya hidup frugal dan akhirnya nanti bisa mencapai financial independence, di mana pada akhirnya itu akan berkontribusi pada rekening kebahagiaan tadi. Semoga bermanfaat.